Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di JNU ID ya. Seperti biasa, kita bahas dulu indeks kita dan lalu akan saya bahas menu buy close yang saya berikan kemarin di grup umum. Dan saya juga akan bahas sekitar 15 saham yang sudah di-request oleh teman-teman grup Telegram saya di pemahaman saham. Mau join silakan, link ada di deskripsi ya. Dan ingat, grup saya tidak pernah titip-titip dana ya. Grup saya hanya buka online kelas dan buka grup rekomendasi. Jadi saya tidak buka titipan dana. Kalau ada yang menawarkan titipan dana atas nama GenuID ataupun pemahaman saham, itu jelas 100% penipuan ya. Hati-hati ya. Oke, saya bahas dulu Indexita ya, wajar turun kepentok ya, kepentok. Bentar, kita lihat dulu kepentok Indexita, tapi masih ada kemungkinan dia. Saya lihat dulu bentar ya. Bentar. Kemungkinan masih bisa turun dulu ke 6.800-nya ya. Mungkin dia bisa retest ke sana. Kalau kuat dia mantul balik ya. 68 6.800 sampai 6.820 mungkin dia bisa retest ke sana. Kalau sudah retest kuat dia balik naik lagi ke 6.880 sampai 6.900-an ya. Posisi indeks kita mencoba kembali uptrend tapi memang belum, dia masih sideways di atas ya, berarti ada kecenderungan dia oke nih, dia nggak langsung naik tinggi. Nah, ini agak menarik nih, kalau polanya begini, dia sideways dulu di atas, retest dulu di atas, lanjut naik, nah ini cukup menarik. Tapi kalau dia langsung naik beruntun, nah itu yang agak bahaya, turunnya juga bahaya. Tapi kalau dia sideways di atas, ini kecenderungan cukup menarik untuk ini kita ya. Kalau pola begini, lebih enak dilihatnya. Beda dengan pola saat dia naik kenceng begini. Nah, ini saya ragu di uptrend, saya pada saat di uptrend saya udah ragu nih, terlalu terlalu cepat. Nah, pas dia naik tinggi kan dibanting ya, dibanting lagi. Nah, kalau kalau begini polanya ini lebih enak dilihat dan tidak langsung ngegas tinggi. Ah, itu enak dilihat. Jadi dia retest dulu supportnya kuat, lanjut naik. Retest resist jadi support ya. Lanjut naik, seperti itu lebih enak dilihatnya kalau untuk indeks kita. Oke, kemarin saya memberikan menu buy close SMMT ya, SMMT di grup umum maupun grup rekomendasi. Saya suruh buy di paling maksimal 940, hari ini naik lumayan ya. Anggap saja Anda beli di maksimalnya 940, itu pasti dapat karena dia sempat turun ke 930, 935 juga kemarin ya pada saat suruh buy. Ya, kita lihat eh naiknya tadi kejual 975 sih. 980 kayaknya nggak dapat. Ya sekitar 5% lah. Ya kurang lebih 5%-an lah. 4%, 5% lah dapatnya ya. Kalau 1000 sih nggak dapat karena dia naiknya langsung ke 1000, itu kalau jual di 1000 nggak kejual. Tapi kalau Anda jualnya di 970, 975 itu kejual pasti. Ya itu sudah lebih dari cukup 4%. Kalau Anda nggak jualnya itu ya itu resiko Anda punya plan sendiri. Tapi kalau tanya masih bagus MMT, hari ini orang take profit tapi secara pola dia masih oke karena masih bertahan di atas 900. Kalau masih bertahan di atas 900 ada potensi dia retest lagi 950 sampai 1000-nya. Ya polanya masih masih dalam pola-pola uptrend ya, masih dalam pola-pola uptrend. Intinya jangan jebol lebih dari, kalau saya lihat jangan jebol lebih dari 820-nya lah. Tapi kalau lebih aman dia harus di atas 900, itu akan jauh lebih aman ya. Ya paling tidak 850 lah, turun-turun banternya 850 dia harus naik lagi. Kalau 850-nya jebol, kemungkinan retest 820, kalau 820-nya jebol tidak jadi uptrend, dia turun lagi ya, bisa ke 750, 760. Oke, hari ini saya juga memberikan menu buy close BBEPS. Saya berikan di grup umum dan di grup rekom. BEPS-nya sebenarnya sudah naik ya, tadi sudah naik di 5150. Kalau teman-teman jualan sudah cuan, tapi saya infokan kalau mau ambil lagi silakan ya. Tadi mau ambil lagi silakan, untuk karena kita dapatnya di tadi di 51 berapa ya? 51 5050 lah ya. Naiknya sampai 5150 itu kan hampir itu 2%. Ya, 2%. Anda dapat 2% ya lumayan lah. Dan apakah masih bisa naik? Masih bisa karena BEPS ini masih dalam pola-pola uptrend. Ya intinya ikuti plan saja. Plan saya di grup Rekom saya infokan tadi beli di 4960 sampai 5050 itu maksimalnya. Dan saya juga share di grup umum juga ya. Untuk area stop loss-nya saya berikan BEPS itu di area 4840 ya. Kalau dia tidak kuat di 4840 lebih baik dilepas ya. Tapi kalau masih kuat
boleh di hold, ada kecenderungan dia balik naik lagi ya, retest lagi 5.200 ya, sampai kalau dia kuat naik bisa ke 5.400-an ke atas. Itu 5.400 sebenarnya targetnya tidak mustahil ya, karena dia pernah sampai ke 5.800. Jadi saya kasih targetnya yang realistis saja. Tapi saya tidak kasih yang sampai sampai ke 8.000, enggak ya, dekat-dekat saja. Itu pun sudah cuan lumayan kalau bisa naik ke sana ya. Intinya batasi saja risiko di 48-40-nya untuk DEX ya. Dan tadi saya juga berikan di grup rekomendasi ini, saya cuma khusus buat grup rekomendasi. Tadi saya suruh ambil buy Toba dan kita sudah cuan hampir 5%. Ya closingnya di 970 itu 740. Nah, closingnya tadi Toba di 870. Ya kita sudah, saya infokan buy sebelum dia naik ya. Masih di bawah 850, masih di 830, 840. Saya sudah jadikan menu buy close yang saya bilang ini sudah confirm golden cross. Jadi dia akan naik. Dan closing kita sudah cuan ya, mungkin lah minimal dapat 3-4% sudah dapat teman-teman, dan itu sudah kena area TP terdekat untuk Toba. Semoga besok lanjutnya. Oke, saya lanjut saja bahas saham-saham yang di request ya teman-teman ya, langsung saja ya. Nggak usah bertele-tele. Untuk Adro oke nih. Sudah oke ya. Cuman agak yang nggak enak dilihat itu ada gapnya. Ada gapnya di sini. Ya, kalau ketutup nggak apa-apa sih. Ya 2950 itu gap up dia kemarin. Belum ketutup ya. Kalau dia turun dia akan tutup dulu gap ini. Tapi kalau dia lanjut naik dia akan retest resisten terdekat di 3150 sampai 3.300. Itu resisten kuat dari Adro. Untuk area sekarang support ada di 2950 sampai 3.000. Posisinya uptrend untuk Adro ya, cukup menarik untuk Adro. Lanjut ke ISSP. Untuk ISSP oke, untuk ISSP itu masih di area-area, saya lihat dulu. Sebenarnya ini polanya lagi turun ya. Polanya lagi turun, tapi sekarang dia buat base di area-area persimpangan untuk sekarang ya. Area support kuat di 270 sampai 266. Kalau kuat ya bisa lanjut naik. Retest ke 278 sampai 2884 lah ya. Posisinya lagi di persimpangan, belum uptrend dan belum downtrend untuk sekarang ya. Untuk sekarang. Lanjut ke BRMS. BRMS oke nih. Udah mulai oke BRMS, saya lihat dulu ya secara polanya. Ini cukup menarik nih BRMS. Ya paling tidak dia bisa bisa confirm confirm balik uptrend, tapi dia kalau uptrendnya dia tidak langsung ngegas sih biasanya. Ya naik-naik lah. Ya BRMS gini deh. Kalau mau masuk ya, mau masuk itu intinya gini, kalau BRMS bertahan di atas 23 23 bentar ya. Saya lihat dulu. 236 236 sampai 240 itu BRMS berpotensi konfirmasi uptrend ya, dia akan lanjut naik lumayan, bisa naik ke 252 sampai terdekat di 256. Kalau bisa break 260 akan lanjut terbang ya. Akan lanjut terbang ke, bentar saya lihat dulu, bisa ke 270-an sampai 290-an ya. Ya, peluangnya ini risk rewardnya menarik untuk BRMS. Jadi resiko paling besarnya itu di 230, itu harus buang kalau tidak kuat di 230. Resiko kecilnya itu di 236 ya, 236 240 kalau memang 236 lah. Kalau dia tidak kuat 236, kemungkinan dia akan retest ke 230. Kalau 230 yang jebol itu berarti dia turun dulu, tidak jadi uptrend, dia akan turun lumayan dalam ke 220 sampai ke 210. Jadi semoga ini confirm uptrend. Jadi BRMS bisa lanjut naik. Oke, lanjut ke saham Bell. Bell, kita lihat saham Bell seperti apa. Jelas sangat downtrend ya, jelas sangat downtrend, dan ini saham lagi di sideways di bawah. Hati-hati, hati-hati kalau sampai jebol 300. Kita share dulu 320-nya kalau sampai jebol 320 316 ya, maksimal turun di 316. Kalau sampai jebol itu berpotensi dia akan downtrend kembali, akan jebol sampai ke 280 sampai 290. Intinya 320-nya itu kunciannya. Kalau bertahan dia akan sideways dulu, naik lagi ke 332 sampai 340-an.
Posisinya lagi kurang oke, dia lagi sideways di area bawah untuk bell. Lanjut ke AHAB. AHAB oke nih, ya uptrend ya, masih uptrend, posisi masih dalam posisi yang uptrend, tapi ini hati-hati sudah ketinggian, hati-hati ya. Resist selanjutnya 135, kalau nggak bisa naik dia akan turun, tes dulu 120. Kalau 120-nya masih bertahan, oke, bisa membantu naik, tapi kalau 120-nya nggak kuat, dia akan turun lumayan ke 110 sampai 108 ya. Ini posisinya sudah cukup tinggi untuk AHAB, hati-hati, saya lihat dulu polanya seperti apa. Ya, 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 ya. Ini sahamnya naiknya tinggi tapi turunnya bisa dalam. Ya, hati-hati saja. Ini secara pola ini sudah lumayan tinggi ya. Resist 135, kalau jebol 140, 148 lah dia akan lanjut naik. Ya, resiko di 120. Kalau bertahan masih oke. Kalau nggak bertahan akan turun tes 108, 110-nya. Ya, untuk AHAB. Posisi uptrend, bukan uptrend lagi. Ini sudah sangat tinggi untuk AHAB. Lanjut ke CAK. Ya, AHAB sudah sangat uptrend ya. Bahkan sudah ketinggian menurut saya. Lanjut ke cak, cak juga uptrend ya. Cak juga uptrend. Oke. 200 sampai 210 itu support. Resisten ada di 230 sampai 250. 242 lah. Ya. 230 sampai 242. Posisi uptrend untuk cak. Lanjut ke seger. Seger downtrend ya. Downtrend cenderung tidak uptrend. Cenderung dia sideways di bawah. Support kuat di mentah saya dulu. Di 1050 sampai 1000 itu support kuat. Resisten ada di 1080 sampai 1100-an. Posisinya lagi sideways di bawah jadi kurang oke untuk seger. Lanjut ke Adi. Untuk Adi. Untuk Adi belum belum konfirmasi ya, ini belum confirm. Kita lihat besok kalau dia besok naik ya paling tidak dia akan retest ke 780-nya. Kalau bisa kuat dia lanjut naik ke 800-an lebih. Tapi kalau kepentok 780 dia akan retest turun lagi ke 750 sampai 730. Ya belum konfirmasi tapi dia mencoba uptrend untuk Adi. Lanjut ke CPRO. CPRO juga oh masih uptrend tapi ya dia lagi turun, pola candlenya nggak oke, dia akan retest kemungkinan. Kalau saya lihat bisa ke 62 sampai 60. Kalau jebol 60 dia tidak jadi bagus lagi, dia akan turun retest lagi 58 sampai 56. Kalau dia bisa mantul dari 62-nya, dia bisa naik lagi ke 66 sampai ke 68 dulu. Ya posisinya lagi sebenarnya lagi uptrend tapi kita lihat saja besok ya untuk CPRO. Lagi uptrend sih, tapi ya kita lihat ini saham-sahamnya kadang-kadang saya lihat dulu ya suka ngeprank ya, saham suka ngeprank hati-hati CPRO. Lanjut ke ENRG. ENRG oke nih. Konfirmasi bentar saya lihat. Kemarin sudah konfirmasi hari ini konfirmasi uptrend ya. Konfirmasi hari ini kemarin juga sebenarnya sudah konfirmasi uptrend ya. Konfirmasi Golden Cross sebenarnya untuk energi. Jadi hari ini ngegas masih lanjut bisa dari tes ke 300 sampai maksimal 320. Kalau dia turun dia akan turun ke 276 sampai 260. Posisi sahamnya uptrend untuk energi. Lanjut ke energi MTK MTEK. MTEK juga saya lihat dulu stay historinya MTEK masih oke sih, masih dijaga nih. Kemungkinan dia akan turun juga. Mungkin dia turun ke 1800 1820, kalau masih bertahan di atas itu dia masih akan lanjut retest lagi ke 1900 sampai ke 2000. Ya posisinya masih uptrend selama tidak jebol 1800-nya untuk MTK. Lanjut ke Raja. Raja ini wah ini gokil sih saham ini. Rajanya ngegas terus ya ngegas terus. Waduh, ini sudah ketinggian sebenarnya ini bahaya banget. Naiknya sudah sangat-sangat begini ya, sangat-sangat vertikal nih bahaya banget. Turunnya bisa tereng ya dalam nih kok turun. Kalau saya nggak akan ambil lagi sih. Ya retest lagi 920 950. Support sekarang ada di 850 820. Ya posisinya sangat uptrend.
bahkan kecenderungan sudah sangat tinggi untuk raja. Saya tidak akan masuk lagi. Untuk raja, lanjut KKGI. Karena risk rewardnya sudah tidak menarik ya buat saya. Bahaya. Resikonya lebih besar daripada rewardnya. Untuk raja, lanjut ke KKGI. KKGI uptrend ya. Masih oke nih. Masih terjaga di area support uptrendnya. Masih bertahan di 580 sampai 550. Dia masih oke. Masih akan lanjut naik. Retest ke 610 sampai 635-nya. Posisinya uptrend untuk KKGI. Lanjut ke, coba saya lihat ini saham gorengan nggak sih? Ya nggak terlalu gorengan lah. Nggak terlalu gorengan lah ya, semi-semi lah. Nggak terlalu gorengan KKGI. Lanjut ke BBYB. BBYB ya turun ya, arahnya sudah kurang oke nih. Bisa turun dulu nih kayaknya. Kalau saya lihat BBYB bisa retest dulu. Kalau dia tidak kuat 1240, 1250 dia jebol nih. Kalau dia tidak kuat ya. Kalau tidak kuat 1240, 1250 dia bisa retest turun ke 1180 sampai 1120 ya. Tapi kalau dia bertahan nih, kalau dia bertahan di 1240, 1250, dia bisa lanjut naik lagi, retest lagi ke 1300 sampai 1340-nya ya untuk BBYB. Posisinya masih cenderung uptrend tapi arahnya sudah agak menukik ke turun ya. Saya lihat dulu secara trennya. Ya, secara tren kurang oke nih. Entam, 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 entam. Ya, secara tren dia kalau sudah patah, dia belum patah tren sih, masih masih dalam fase uptrendnya. Ya, semoga sih kuat ya. Semoga kuat di 1240, 1250 dia bisa lanjut naik. Apalagi dia bisa jebol 1400 itu cukup menarik. Tapi 1400 itu resisten yang sangat kuat ya. Kalau dia sudah berkali-kali tes 1400 dan nggak naik, dia akan turun pastinya ya. Lanjut ke kuas. Makanya kalau mau beli BBYB itu paling aman tunggu dia break 1400 lagi. Kalau mau tambah atau beli itu lebih enak. Tapi kalau dia tidak kuat 1400 jangan coba-coba beli lagi ya karena arahnya bisa turun. Tadi ya untuk BBYB lanjut ke kuas ini samanya copet ya. Ini bisa besok bisa naik bisa turun sih. Ya mungkin dia naik lah di atas 90. Kalau nggak kuat naik dia akan turun ke 82 sampai 78 ya. Dia mencoba uptrend ya. Untuk kuas mencoba uptrend. Ini saham agak gorengan banget, banyak pencopetnya, jadi hati-hati saja kalau Anda tidak gesit di saham ini lebih baik jangan dihindari saja. Tapi kalau memang Anda pro banget, ya silakan masuk ya. Resistance 190 sampai 92 ya, support kalau dia tidak kuat dia akan tes ke ya 82 lah, 82 sampai 78 lah ya. Posisinya sudah saya lihat dulu. Dia uptrend tapi kadang dia sudah uptrend dia turun lagi. Ini sahamnya lagi sideways lah lebih tepatnya ya untuk kuas. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga rezeki kita dilancarkan, tradingnya, usahanya, pekerjaan apapun yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan, kesehatannya selalu terjaga dan jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Salam cuan.